Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, malam ini kita jumpa lagi untuk mendengarkan Rema, Renungan Malam. Mari kita berdoa untuk menerima berkat firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan dan layakkan kami, berkati kami dengan firman-Mu, supaya firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan iman kami, semakin membuat kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang terus hidup menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema firman Tuhan malam ini adalah nama yang menyelamatkan. Kita akan baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, keselamatan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Setiap manusia ingin selamat di dunia dan akhirat. Semua agama mengajarkan bahwa jika manusia ingin selamat, maka harus berusaha sendiri dengan amal kebaikan yang dikumpulkan, lalu nanti akan ditimbang dengan perbuatan dosa. Jika perbuatan baik manusia itu lebih banyak daripada perbuatan dosanya, maka mudah-mudahan selamat. Sebaliknya, jika perbuatan dosa yang lebih banyak, maka tidak akan selamat. Kekristenan mengajarkan bahwa kita manusia diselamatkan bukan karena atau oleh perbuatan baik, tetapi oleh anugerah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oleh karena itu, maka yang pertama, keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Karena Kristus adalah sang penyelamat manusia, maka semua manusia tidak akan selamat jika di luar Kristus. Karena hanya Kristuslah yang telah ditentukan menjadi juru selamat bagi manusia berdosa ini. Jika saudara hari ini belum ada di dalam Kristus, maka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Dan jika saudara sudah ada di dalam Kristus, maka beritakanlah kabar baik ini, yaitu Injil keselamatan kepada keluargamu, saudaramu, dan kepada semua orang. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nama Yesus Kristus adalah nama yang menyelamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan kita. Di dunia ini ada banyak nama atau tokoh-tokoh, termasuk pendiri agama, tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh-tokoh yang sukses dan kaya raya. Tetapi nama semua tokoh tersebut tidak berkuasa sedikit pun untuk menolong atau menyelamatkan kita manusia. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan, karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Namanya ajaib. Setan-setan gemetar jika mendengar nama Yesus yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman kepadanya. Karena itu, perkatakan terus tentang nama Yesus ini. Jangan takut menghadapi serangan kuasa-kuasa kegelapan. Jangan takut untuk melawan setan dan roh-roh jahat, karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Yang ketiga, nama Yesus telah diberikan kepada manusia. Yesus Kristus sebagai wujud dari anugerah Allah telah dikaruniakan kepada manusia berdosa ini. Tidak ada pemberian terbesar dan termahal selain nama Yesus Kristus. Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena untuk menebus dosa-dosa kita, Ia mati disalibkan, tetapi pada hari yang ketiga Ia dibangkitkan dan namanya dikaruniakan sebagai nama yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita yang percaya kepada nama Yesus, kita telah memiliki jaminan kepastian akan keselamatan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jika kita telah menyadari akan anugerah Allah yang sangat besar ini, masakan kita mencari keselamatan kepada yang lain yang belum tentu dan tidak pasti? Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian?
Keselamatan hanya ada di dalam Kristus, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Semua agama tidak menjamin surga. Hanya Yesus Kristus sang pemilik surga dan telah datang ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Karena itu, yang pertama, jika saudara belum menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, bukalah hati saudara untuk percaya dan menerima Dia. Jika sudah dalam Kristus, beritakan Injil keselamatan kepada semua orang. Yang kedua, berdoalah dalam nama Yesus Kristus. Dalam doa peperangan rohani melawan kuasa kegelapan, gunakan nama Yesus Kristus dengan iman. Hormatilah namanya, sembah dan agungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, janganlah kita mencari keselamatan dan pertolongan kepada yang lain. Andalkan Yesus saja, baik dalam keselamatan kita maupun di dalam kita menghadapi masalah dan tantangan dalam hidup ini. Mari kita akan berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu malam ini. Kami memiliki jaminan keselamatan, anugerah yang luar biasa karena nama Yesus Kristus telah diberikan kepada kami orang-orang yang berdosa supaya kami diselamatkan. Ajar kami untuk menggunakan nama Yesus dengan iman kami, untuk kami juga menghormati nama-Mu, menyembah Engkau, dan ajarkan kami juga untuk selalu menceritakan akan nama Yesus, nama yang menyelamatkan kepada saudara-saudara kami, kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.